7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah
berpakaianlah seperti Anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Anda juga boleh respon di ruangan chatbox dengan mengatakan shalom dan juga selamat datang sesama kita untuk mengalukan sesama kita. Mari jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita doa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, Raja semesta, Penyelamat yang agung, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus.
yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kau yang perkasa, Kau yang membebaskan, kasih-Mu yang besar Tuhan. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Siapa yang percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap, kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Siapa yang percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskan, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Siapa yang percaya tak binasa, beroleh
memberikan anaknya. Siapa yang percaya tak binasa, beroleh hidup kekal dan beroleh hidup kekal. Hai Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kami sangat bersuka cita melihat Anda tetap setia beribadah bersama-sama kami di sepanjang beberapa bulan ini. Mungkin ada di antara Anda yang pertama kali atau pelawat yang mengikuti ibadah pada minggu ini. Kami sangat bersuka cita dan ingin mengalung-alungkan kehadiran Anda. Sila isikan keratan komunikasi atau imbas kode QR yang terpapar di skrin Anda. Izinkan kami mengenali Anda. Terima kasih. Pengumuman perkawinan di antara Encik Michael Cowlion dan Cik Filin Panjang. Sesiapa yang mengetahui sebab mereka tidak boleh disatukan dalam nikah kudus ini, sila nyatakan kepada padri. Ini adalah pengumuman yang ketiga. Jemaat Tuhan, saya ingin berkongsi kesaksian pribadi saya. Hujung bulan lalu, saya mempunyai fikiran untuk tidak memberi persepuluhan dari wang gaji yang saya terima, karena keadaan ekonomi keluarga saya yang tidak mengizinkan. Tetapi Tuhan memberitahu saya bahwa Dia setia memelihara saya dan keluarga saya kalau saya berkomitmen untuk tetap setia dalam persepuluhan dan persembahan saya. Kemudian saya sedar, selama ini Tuhan tidak pernah gagal mencukupkan keperluan saya. Oleh itu, saya mengambil keputusan pada hari itu untuk tetap setia memberi, meskipun keadaan ekonomi saya kurang baik. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin keadaan Anda seperti saya. Tetapi saya sangat ingin mendorong Anda untuk mengambil keputusan yang sama pada hari ini. Tetaplah setia, berharap kepada Tuhan dalam penyediaannya. Berilah kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Mari kita memberi. Mari kita doa persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar pembacaan pertama dan Injil. Seterusnya khotbah yang akan disampaikan oleh Reverend Philip. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada
Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 hingga 8. Pengkhotbah pasal 4 ayat 4. Dan aku melihat segala usaha, jeripaya dan segala kemahiran dalam pekerjaan itu berpunca daripada iri hati seseorang terhadap jirannya. Maka itu jua kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Si bodoh berpeluk tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam penuh ketenangan lebih baik daripada 2 genggam penuh jerih, lelah dan usaha menjaring angin. Sekali lagi aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang yang hidup bersendirian, yang tiada anak lelaki atau saudara lelaki. Biarpun dia tidak henti-henti berusaha dengan jerih lelah, namun matanya tetap tidak puas dengan kekayaan. Lalu bertanyalah dia, untuk siapakah aku berjerih lelah dan menolak kesenangan ini? Itu pun kesia-siaan dan perkara yang teruk. Demikianlah firman Tuhan. Semua jemaat diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 1 hingga 8. Semua kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal 13 ayat 1. Ketika Yesus sedang melangkah keluar dari bait suci, seorang muridnya berkata, "Guru, lihatlah batu dan bangunan yang luar biasa di sini." Yesus menjawab, "Adakah kamu melihat bangunan yang hebat-hebat ini? Tiada seketul pun batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan dirobohkan." Ketika dia duduk di atas bukit Zaitun, setentang dengan bait suci, muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya kepadanya secara pribadi, "Katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal ini akan terjadi? Apakah tanda-tandanya semuanya ini akan terjadi seperti yang dikatakan?" Yesus mula berkata kepada mereka, "Awas, jangan terpedaya oleh siapapun. Ramai akan datang dengan namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Mereka akan membuat ramai orang terpedaya. Apabila kamu mendengar peperangan dan desus peperangan, janganlah gentar, karena hal-hal begitu harus terjadi, tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Gempa bumi akan berlaku di merata-rata dan juga kebuluran. Segala ini cuma permulaan kesakitan sebelum bersalin." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Hi, Hai, it's so nice to be able to speak to you again. sangat baik kami dapat berbicara kepada Anda sekali lagi. This is our mission month. Bulan ini adalah bulan misi. Last Sunday, we had our Mission Sunday. Dan minggu lalu kita ada minggu misi. But actually, this whole month, we are supposed to do things which are involved in mission. Dan sepatutnya dalam sepanjang bulan ini kita harus melakukan hal-hal tentang misi. But today, I want to take this opportunity to first wrap up our first section of sermon on Ecclesiastes. Pada hari ini saya ingin mengambil peluang untuk merumuskan dalam bahagian pertama khotbah, pengkhotbah. Because after this, we will be having some messages about missions. Karena selepas ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang misi. And then after that, we will be entering into the Christmas season. Dan kemudian kita akan masuk kepada musim Christmas. So today, I want to just finish last sermon on Ecclesiastes. Dan pada hari ini saya ingin menghabiskan khotbah tentang pengkhotbah. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to thank you and praise you for listening to us. Bapa di surga, kami ingin bersyukur dan berterima kasih kerana Engkau mendengar kami.
There are a lot of things that are lacking in our life. Ada banyak yang kurang dalam hidup kami There are many things that we would like to have. dan ada banyak perkara yang kami ingin. But Father God, we want to look at your word. Tetapi Tuhan, kami mahu melihat kepada firman-Mu. We ask, Lord, that you will speak to us through your word. Dan kami minta supaya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Give us your Holy Spirit. Berikan kami Roh Kudus-Mu. Open our minds and open our eyes. Bukalah fikiran kami, bukalah mata kami. Open our ears that we may hear you. Dan bukalah telinga kami supaya kami mendengarkan Engkau. And give us a heart of obedience, Dan berikan kami hati yang taat. that we will do what we hear. Supaya kami melakukan apa yang kami dengar. So that we will be hearers of the word, but also doers of your word. Supaya kami bukan sahaja menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. We thank you and we praise you. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. Amen. Amin. Amen. The book of Ecclesiastes talk about life. Buku Pengkhotbah berkata tentang kehidupan. But in the last 3 chapters, we have been looking at life is meaningless. Dalam 3 bab yang kita lihat sebelum ini, kehidupan itu tidak ada arti. Wisdom is meaningless. Hikmat tiada arti. Pleasure is meaningless. Kepuasan pun tidak ada arti. It seems that everything that Koheleth's experience is like chasing after the wind. Dan sepertinya semua yang Koheleth, pengkhotbah rasakan itu seperti menjaring angin. But we must understand that Koheleth is trying to show us what the world is. Tetapi Koheleth, pengkhotbah, dia cuba menampakkan kepada kita apakah dunia ini. He is sharing with us the experience that he has. Dia berkongsi dengan kita dengan pengalaman yang dia ada. But like Jesus, actually he is using a simple illustration to show us a deeper truth. Dan seperti Yesus, dia menunjukkan kepada kita kebenaran yang sebenarnya. So if we want to know what really is the truth of Ecclesiastes, we need to go and dig. Oleh itu, jika kita mahu mengetahui kebenaran di dalam buku Pengkhotbah, kita harus gali We buku ini. need to work hard to find what is he really saying to us. Kita perlu bekerja keras untuk mengetahui apa yang dia mahu katakan kepada kita. So in verse 4, he tells us that I saw that all toil and all achievement springs from one person's envy of another. Dalam ayat keempat, dan aku melihat segala usaha jeripaya dan segala kemahiran dalam pekerjaan itu berpunca daripada iri hati seseorang terhadap jirannya. And Koheleth says that this is meaningless, a chasing after the wind. Dan Koheleth, pengkhotbah, berkata, semua ini kesia-siaan dan usaha menjaring angin. So if we are honest with ourselves and we look at life, we are working hard, striving to make something of our life. For what purpose? Jika kita sikap jujur dengan diri kita sendiri, kita bekerja keras untuk melakukan sesuatu, mengejar sesuatu, tetapi untuk tujuan apa? It is so that we will look good. Ianya supaya kita kelihatannya, wah, baik. I live in a bigger house. Saya tinggal di rumah yang besar. I drive a better car than you. Saya memandu kereta yang lebih baik daripada Anda. I have achieved more than what you have achieved. Saya mencapai sesuatu yang lebih daripada apa yang Anda capai. So you see, we are actually doing it so that we can compare with other people. Sebenarnya kita melakukannya supaya kita boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. It is so that people can look at us and think that we are doing well. Dan kita supaya orang lain lihat kita, oh, kita melakukan yang baik, yang hebat. So you see, we have become naturally competitive. Dan kita lihat di sini kita secara semula menjadi orang yang bersaing, ada persaingan. We want to impress other people. Kita mahu buat orang lain kagum. So
at the end of the day, what is the point? Dan pada akhirnya, apa gunanya, apa tujuannya? We impress you, Kami buat kamu kagum, but at the end of the day, both you and I, we will be gone. dan pada akhirnya Anda dan saya, kita semua akan pergi. What we have achieved will be forgotten. Apa yang kita capai semuanya akan dilupakan. What's the point? Apa gunanya? In the Hebrew, actually, kohile uses two words. Di dalam Ibrani sebenarnya kohile menggunakan dua perkataan. One is labor. Yang pertama ialah usaha. That means you must work so that you can bring home money to feed your children. Maksudnya kita perlu bekerja supaya kita ada duit dan beri makan kepada anak-anak kita. The other thing that he talks about is achievement. Dan yang lain dia berkata tentang kejayaan. It shows people that we are successful. Ia menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sudah berjaya. But Kohile says that both of this actually is meaningless. Tetapi kohile, pengkhotbah bercakap semuanya ini kesia-siaan. From 1988 to 1990, I stayed in Singapore because I was working there. Pada tahun 1988 sehingga 1989, saya berada di Singapura sebab saya bekerja di sana. I stay in Singapore, but my work was in Indonesia. Saya tinggal di Singapura, tetapi kerja saya tuh di Indonesia. I stay in District 13. Saya tinggal di daerah 13. When people ask me where do you stay, I stay in Jalan Arnab, One Tree Hill. Kalau orang tanya di mana saya akan bercakap saya tinggal di Jalan Arnab di One Tree Hill. It's very famous. Tempat ini sangat famous. It is the place where all the rich men have their bungalows. Tempat ini di mana orang-orang kaya ada bungalow di sana. And it is just next to Orchard Road, which is the main famous road in Singapore. Dan kawasan ini dia betul-betul bersebelahan dengan jalan yang sangat famous, terkenal di Singapura. So when I say I stay in District 13, everybody look at me. Oh, who is this? Dan jika orang tanya saya tinggal di District 13, oh siapa dia nih? And then I built the biggest coconut factory in the whole world. Dan saya juga sudah membina kilang kelapa yang terbesar di dunia. It produces 30% of the world's consumption of coconut product in 1 year. Ia menghasilkan 30% penggunaan kelapa di seluruh dunia. If you talk to people who are in the food industry, then they will say, wow. Dan jika kita berkata kepada orang yang di dalam industri makanan, mereka akan berkata, wow. But for most of you, after you heard the sermon, you probably have forgotten already. Tetapi mungkin bagi kebanyakan Anda apabila sudah dengar nih khotbah kan, mungkin Anda sudah lupa. So what if you have built the biggest factory in the world? Jadi kenapalah kalau Anda sudah membina kilang yang terbesar di dunia? So what if you built the fastest aeroplane in the world? Jadi kenapalah jika Anda sudah membina kapal terbang yang terlaju di dunia? So what if you built the car that can drive itself and nobody needs to drive it? Dan jadi apalah gunanya jika Anda sudah berjaya mereka cipta kereta yang boleh dia memandu sendiri, tak perlu kita pandu. Yesterday my family went to Shas for lunch. Kemarin keluarga saya pergi Shas untuk makan tengah hari. They have robot servers. That means robots come and serve your food to you. Ya, di Shas dia ada satu itu pelayan robot. Robot ini akan datang dan melayan Anda. We remember the robot, Kami ingat ini robot, but we do not know who made the robot. tetapi kami tidak tahu siapa yang berjumpa dengan ini robot. Do I care? Adakah saya kisah? I don't care. Saya tidak peduli. So you see, some things which we feel is very important, Kita lihat ya, di mana apabila kita rasa itu sangat penting, is not important at all. sebenarnya
tidak penting pun. So what is this life that we have that we want to try and impress other people and to compare with other people? Jadi apakah kehidupan jika kita coba untuk membuatkan orang kagum dan coba membandingkan diri kita dengan orang lain? We all want to win. Kita semua mahu menang. Is there anybody who doesn't mind not winning? Adakah antara kita yang tidak mau menang? We like to win. Kita semua mahu menang. It feels good. Sebab rasanya baik, indah. But I win today, you win tomorrow. Mungkin saya menang hari ini, Anda menang esok. But does it matter? Tapi adakah itu penting? After a while, everybody will forget what you have done. Dan pada akhirnya orang lain akan lupa apa yang sudah kita lakukan. No one cares. Tidak ada orang peduli. So you see, we must have the right perspective on what life is about. Oleh itu penting untuk kita ada perspektif yang betul tentang kehidupan. What is really important? Apakah yang sebenarnya paling penting? Secondly, we talk about idleness or laziness. Yang kedua, kita akan bercakap tentang kemalasan. So when we look at this and we say, then what is the point? Dan sekarang kita lihat kepada hal ini dan kita berkata, apa gunanya, apa poinnya? Then we might as well just do nothing. Dan kita mungkin saja tidak payah lakukan apa-apa. After all, it's meaningless. Karena semuanya ini semua kesia-siaan. But when we look at what Kohile has to say, he says that, can we say that since it doesn't matter, then we shouldn't do anything? Tetapi apabila kita melihat apa yang Kohile, pengkhotbah katakan, patutkah kita bercakap, adakah saya perlu untuk tidak melakukan apa-apa? Kohile says that inactivity or idleness is the lifestyle of a fool. Kohile, pengkhotbah berkata, gaya hidup yang tidak aktif ataupun malas itu adalah satu kebodohan. Do you want to be a fool? Adakah kita mau jadi orang yang bodoh? It says that the fool folds his hands and consume his own flesh. Dikatakan, si bodoh berpeluk tangannya dan memakan dagingnya sendiri. What does it mean? Apakah maksudnya? What it means is that if you are lazy and you don't do anything, you destroy yourself. Maksudnya, jika kita malas, kita tidak lakukan apa-apa, sebenarnya kita memusnahkan diri kita sendiri. This is the problem we have with the young generation. Inilah masalah yang berlaku kepada anak-anak muda. The father works very hard. Bapak bekerja keras. They have everything given to them. Dan mereka mempunyai semuanya yang sudah disediakan untuk So mereka. they don't feel the need to work. Dan mereka rasa tak perlu kerja. The Chinese says that the fortune that one generation make will not last more than 3 generations. Orang Cina katakan kekayaan yang dihasilkan itu mungkin tidak akan bertahan kepada generasi yang seterusnya. And so if we look at the scriptures, if we look at Psalm 27, it says that when the wicked advance against me to devour me, when my enemy wants to eat me up. Dan kita lihat di dalam Mazmur 27 ayat 2, apabila orang durjana menyerangku untuk membaham dagingku, they will fail. They will fall and they will fail. semua musuh seturuku itu tersandung lalu rebah. Why? Kenapa? Because verse 1 says that the Lord is my light. Sebab ayat pertama mengatakan Tuhan cahayaku, The Lord is my stronghold. Tuhan penyelamatku. The Lord is Kekuatanku. my stronghold. That means it will keep me safe. Tuhan kekuatanku, maksudnya Tuhanlah yang akan menjaga saya. So we need to work. Jadi kita perlu kerja, Don't be a fool and be lazy. jangan jadi bodoh dan malas. But at the end of the day, it is God who will watch over us. Dan pada akhir semua ini, Tuhanlah yang memelihara kita. So the lesson that we can learn from Kohile is this. Oleh itu, pelajaran yang kita belajar daripada Kohile, pengkhotbah ialah, Do not have both hands of work. janganlah ada segenggam
2 genggam penuh hari untuk bekerja, that means we work, maksudnya kita kerja, make lots of money, dan menghasilkan banyak uang, and the Chinese say no time, no opportunity to spend it. dan orang Cina cakap tidak ada kesempatan pun untuk menggunakannya. That is meaningless. Itulah sia-sia. It is better to have one hand of rest and one hand of labor. Lebih baik mempunyai segenggam penuh hari untuk berehat dan segenggam penuh hari untuk bekerja. That means we need to have a balance. Maksudnya kita perlu ada keseimbangan. That means we need to work, Maksudnya kita perlu bekerja but we also need to rest. dan kita juga perlu berehat. Okay? So this is to emphasize to us that no, we must not do nothing. We must do something. Ini untuk meyakinkan kita sebenarnya kita harus melakukan sesuatu. Earlier we learned that we should take pleasure in our work. Pada awal kita belajar untuk kita berpuas hati dengan kerja kita. Because when we work, we achieve something. Karena apabila kita bekerja, kita mendapat sesuatu. It gives us a meaning. Dia memberikan kita maksud, ada arti. It gives us a purpose for life. Memberikan kita tujuan kehidupan. But we must not work to the point that it is only work and no play. Dan kita haruslah tidak kita jangan bekerja saja dan tidak ada masa yang lain. The important thing is we must not be lazy because that is even worse. Yang paling penting janganlah jadi malas sebab itu lagi teruk. And thirdly, Dan yang ketiga, Koile tells us that we must learn how to be contented. pengkhotbah mengajar kita untuk berpuas hati. It is better to have less and to be contented Lebih baik mempunyai sedikit dan berpuas hati than to have constantly trying to get more and to be more successful. dan tidak terlalu mengejar untuk mendapat kejayaan. We must learn to rest Kita perlu belajar untuk berehat because rest is part of the design that God has put into us. karena rehat adalah karya Tuhan yang sudah Dia letakkan dalam kepada kita. It says that 6 days we work, but on the 7th day is a day of rest. Dikatakan 6 hari kita bekerja dan pada hari ke-7 kita berehat. God does not need to rest, Tuhan tak perlu berehat, but God put it in so that we will learn how to rest. tetapi Tuhan meletakkannya supaya kita belajar untuk berehat. This is the balance that we must have. Inilah keseimbangan yang perlu untuk kita miliki. So we do need to work, Kita perlu untuk bekerja, but we need to learn how to rest. tetapi kita juga harus belajar untuk berehat. And so it is important for us to have a right attitude towards what is work. Dan sangat penting untuk kita mempunyai sikap yang benar tentang bekerja. So if you work only to bring in your pay, Jadi jika kita kerja supaya kita dapat gaji, and then you use your pay to pay for all your bills and your food, dan kemudian kita gunakan gaji untuk bayar bil, beli makanan, and then if it keeps going on, this is what they call the rat race. dan jika hal ini dia berulang-ulang, ini yang dikatakan perlumbaan tikus. You race after something, Kita mengejar sesuatu, but the energy that you put into the race, the reward is so little. tetapi apabila kita sudah bagi tenaga untuk membuatnya, dan apa yang kita dapat sangat sedikit. So that is what they call the rat race. Dan inilah yang dipanggil sebagai perlumbaan tikus. And this is used to describe our life. Dan hal ini mempamerkan kehidupan kita. We work. Kita kerja. We become successful. Kita jadi orang yang berjaya. Then what happens? Dan kemudian apa yang berlaku seterusnya? Chinese say you cannot bring to heaven. Orang Cina cakap, semua ini tidak boleh bawa ke syurga. So we must learn how to rest. Dan oleh itu kita perlu belajar untuk berehat. And that
comes from an understanding of what it means to work. Dan hal ini akan datang apabila kita tahu, understanding tentang kerja. In Colossians chapter 3 verse 23 it says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. When we do our work, we must have the right attitude. Apabila kita melakukan kerja kita, kita haruslah ada sikap yang benar. We are not working so that we will become successful, Kita bukan kerja supaya kita berjaya, so that we can impress other people. supaya kita boleh buat orang lain kagum dengan kita. When we work, it is not only for the purpose of getting a pay. Dan apabila kita bekerja, bukan sekadar tujuan untuk mendapatkan gaji. So when we look at our work as something that God has called us to do, Apabila kita melihat kerja kita sebagai suatu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, this will give us meaning in life. dan ia akan memberikan kita erti dalam hidup. This is God's example. Ini adalah contoh daripada Tuhan. But He has also told us that you need to work, but you also need to rest. Tetapi Tuhan juga berkata kita perlu bekerja dan kita juga perlu untuk berehat. So if our goal for working is only so that we can show off, Jadi jika tujuan kita untuk bekerja adalah untuk menunjuk-nunjuk, to do better than other people, melakukan lebih baik daripada orang lain, then we will not be able to learn how to rest. dan akhirnya kita tidak akan dapat belajar macam mana untuk berehat. In our rest day, we'll be thinking how to make more money. Ketika hari kita berehat, hari cuti kita akan pikir lagi macam mana mau buat duit. We want to think about how we can look better than our neighbor. Dan kita berpikir, oh macam mana saya mau kelihatan lebih bagus daripada jiran saya. And after a while, we will become addicted to work. Dan selepas beberapa waktu kita akan menjadi orang yang ketagih untuk kerja. So that must be a right balance. Dan hal ini kita harus ada keseimbangan. So Ecclesiastes chapter 2 and verse 24-25 say, a person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their work. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24, bukankah tiada yang lebih baik bagi manusia kecuali makan dan minum dan bersenang lenang hasil usahanya, berpenat lelah? This too is from God. Aku sedar betapa rahmat ini juga dari tangan Allah. So we must do what God wants us to do. Oleh itu kita harus lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. So it doesn't matter how rich you are, Tidak kisah betapa kayanya Anda, or how famous you are, Anda terkenalkah, or how powerful you are. ataupun betapa berkuasanya Anda. We can learn from Kohili that we need to learn how to be contented with what we have. Kita harus belajar daripada Kohile, daripada Pengkhotbah, macam mana kita harus berpuas hati dengan apa yang kita miliki. What is important is we must learn how to be happy with what we have. Apa yang perlu kita belajar, kita haruslah bergembira dengan apa yang kita miliki. On Friday, we had the funeral of one of our members who used to come to our senior citizen. Pada hari Jumaat yang lalu, kami pergi ke kebaktian pengebumian salah satu jemaat kita. The Popo is 93 years old. Nenek ini berusia 93 tahun. She came from China to Sabah. Dia datang daripada negara China pergi Sabah. She had a hard life. Dia ada kehidupan yang sangat sukar. She had to do labor. She need to work to plant vegetables. Dia bekerja keras, dia menanam, dia perlu menanam sayur. She raised 4 children. Dia membesarkan 4 orang anaknya. And they are now all over the world. Dan anak-anak nenek ini sekarang berada di rata-rata tempat di dunia. One has passed away. Seorang sudah meninggal dunia, One is in Canada.
seorang di Kanada, one in USA, seorang lagi di Amerika Syarikat, and one is in Australia. dan seorang lagi di Australia. And she has got many grandchildren and great-grandchildren. Nenek ini dia ada banyak cucu, ada ramai cicit. She doesn't want to go and stay with them. Tetapi nenek ini tidak mau tinggal dengan mereka. She loves Malaysia. Nenek ini sangat sayang kepada negara kita, Malaysia. So she stayed in the old folks home. Dan nenek ini dia tinggal di rumah orang tua. But we can see that she is happy. Tetapi kami boleh lihat dia sangat gembira. Even at 93, she is strong. Walaupun usianya capai 93, tapi dia masih lagi kuat. She still walks around on her own. Dia masih bekerja sendiri, berjalan sendiri. And she never had the need of using the wheelchair. Dan tidak ada keperluan untuk nenek ini menggunakan kerusi roda. When I look at her children and her children's children and her great-grandchildren, I see that she is truly blessed. Apabila saya melihat anaknya, cucunya, cicitnya, saya lihat nenek ini dia sangat diberkati. She enjoys her life. Nenek ini menikmati hidupnya. She has lived a very full life. Dia hidupnya tuh penuh. And she has gone home to be with the Lord. Dan sekarang dia sudah kembali ke rumah Bapa bersama Bapa di syurga. But what I really learned from her is that she is satisfied with whatever she has. Dan apa yang saya belajar daripada nenek ini, dia berpuas hati dengan apa yang dia miliki. She has nothing, Nenek ini dia tidak punya apa-apa, but she has everything tetapi dia ada segalanya. because she has God in her life. Sebab nenek ini ada Tuhan dalam hidupnya. So when we look at the book of Ecclesiastes until this point, Apabila kita melihat buku Pengkhotbah sampai kepada poin ini, so Solomon or the Kohile has shared with us a few things. Salomo ataupun Kohile, Pengkhotbah dia menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Hard work and success is good, Kerja keras dan kejayaan itu baik. but we must not envy people who are successful. Tetapi kita janganlah cemburu kepada orang yang berjaya. Laziness is bad, it is wrong, and it is destructive. Kemalasan itu jahat, salah, dan memusnahkan. And we must learn not to be involved in laziness. Dan kita harus belajar untuk jangan jadi orang yang malas. And thirdly, Dan yang ketiga, we must learn to be contented. kita harus belajar untuk berpuas hati. Be happy with what you have. Bersukacitalah, bergembiralah dengan apa yang kita miliki. Don't compare yourself with others. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Enjoy your food. Nikmati hasil Anda. Enjoy your rest. Nikmati rehat Anda. The Lord bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to thank you and praise you Bapa di surga, kami mau berterima kasih dan memuji Engkau that you have given some of us a lot, kerana Engkau telah memberikan kepada sesetengah kami banyak, and to those who have been given a lot, they have great responsibilities. dan kepada mereka yang sudah Engkau berikan banyak, mereka ada tanggung jawab yang besar. There are those of us that you have given little, Kepada mereka yang Engkau berikan sedikit, but Father God, it is always enough tetapi Tuhan kami tahu semuanya itu cukup, because you are the giver. kerana Engkaulah Tuhan yang memberi. Teach us, Lord, to be contented Ajar kami Tuhan supaya kami berpuas hati, because contentment is a great blessing. sebab kepuasan itu adalah satu berkat yang besar. So Father God, we want to thank you and praise you. Bapa di surga, kami mau berterima kasih dan memuji Engkau. We want to ask, Lord, that you will teach us to live our life in the way that you are going to teach us how to live. Kami memohon supaya Engkau mengajar kami, supaya kami boleh hidup dengan cara yang Engkau mahu kami lakukan. Help us, Lord, to take our eyes away from the world Tolong kami Tuhan supaya mata kami ini dijauhkan daripada dunia, but to look to you
tetapi mata kami memandang kepada Engkau, the author and the perfecter of our faith. penulis dan penyempurna kepada iman kami. And as we put our trust in you, Dan apabila kami meletakkan kepercayaan kami kepadamu, then we will find meaning in life. kami akan menjumpai arti dalam hidup kami. We thank you and we praise you in Jesus' name. Kami berterima kasih dan memuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Saya percaya kita sudah diberkati daripada pemberitaan firman Tuhan tadi. Mari kita mengakui iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat sila berdiri dan terima berkat dari Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.